Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menyindir mantan Gubernur Jakarta hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga Jakarta. Lantas bagaimanakah realisasi janji gubernur menjawab permasalahan tersebut? DPR RI menyepakati komposisi pimpinan periode 2024 hingga 2029. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, kembali memimpin Lembaga Perwakilan Rakyat. Apakah menjadi pertanda PDI Perjuangan ini bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Pemirsa, kami awali program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi ratusan pesilat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terlibat tawuran dengan kelompok lain. Iya, bentrokan ini terjadi pemirsa di Jalan Raya Tuban, Bojonegoro, tepatnya di Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Anggota kepolisian ini sempat kewalahan mengingat jumlah kelompok yang bertikai lebih banyak dari jumlah petugas yang berjaga. Nah, bentrokan mengakibatkan rumah-rumah, kendaraan warga juga rusak. Kepolisian juga terus mengejar para pelaku dari kedua kelompok serta orang-orang yang diduga sebagai provokator. Dari Tuban kita ke Samarinda, pemirsa. Ada seorang pemuda di sana mengamuk di salah satu kantor bank di Jalan Ahmad Yani, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaku datang dengan menenteng parang, diketahui bernama Awal Ramadhani, seketika bergabung berteriak-teriak hendak menarik uang tunai 100 juta rupiah. Namun tanpa membawa bukti bahwa ia memiliki rekening tabungan. Karena dihadang petugas keamanan, pelaku pun merusak kaca pintu dan merusak mesin ATM. Setelah diamankan petugas Polsek Muara Jawa, pelaku mengaku bergamuk lantaran ini kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Di pagi hari ini, di hari Rabu, pertengahan minggu, harus tetap semangat. Karena kita juga akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Kami hadir dengan rangkaian pakai baju batik karena ini memperingati Hari Batik Nasional. Betul sekali, Hari Batik Nasional. Kita lestarikan terus budaya nasional kita, begitu ya. Seekor itik bulunya berbintik. Cakep. Asyira Safra pakai batik makin cantik. Mantap lah, Bang. Kalau pakai batik ini kayak anggota DPR nggak sih? Ya kan tuh. Aduh, mentang-mentang kemarin rame ya anggota DPR ya. Harusnya cocok ikut dilantik kemarin. Saya telat pakai batiknya. Iya, hampir hari ini soal dipakainya ya. Bicara masalah anggota DPR, kemarin terpilih lagi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Nah, ini kemudian memunculkan pertanda-pertanda ya. Apakah ini sebagai pertanda bahwa PDIP benar-benar akan merapat ke koalisi pemerintahannya Prabowo Gibran? Nah, apakah ini jadi pertanda juga bahwa nanti pemerintahan Pak Prabowo Gibran benar-benar tanpa ada oposisi? Iya. Karena di DPR yang diharapkan menjadi watchdog-nya begitu ya, bisa menggonggong begitu untuk pemerintahan, ternyata kemudian terpilih lagi. Apakah ini pertanda itu? Kita akan bahas. Kita akan dalami bersama dengan para pakar. Kita juga akan menghadirkan masih mengenai Pilkada Jakarta, di mana ini sudah memasuki masa kampanye. Tentu janji-janji ini semakin diumbar. Salah satunya adalah hunian layak untuk warga Jakarta. Ya, nanti kita akan bahas juga di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kita buka dulu Aki Pagi hari ini dengan informasi pilihan pemirsa. Ada seorang santri dari pondok pesantren tewas usai diduga dikeroyok oleh 3 remaja di jembatan penyeberangan orang di Kota Makassar. Korban ini tewas dengan luka-luka lebam di sekujur tubuhnya. Polsek Tamalanrea menangkap 3 remaja yaitu AR 15 tahun, HA 14 tahun, dan RF 14 tahun. Pelaku pengeroyokan santri berinisial RA 15 tahun hingga tewas. Menurut pembina pondok pesantren, berawal dari korban yang piket pada malam itu bersama dengan 2 santri lainnya, meminta izin untuk beli makanan.
Dan saat nongkrong di JPO, kemudian mereka bertemu dengan 3 pelaku yang pada saat itu langsung mengeroyoknya hingga tewas. Pemirsa, dari Sulawesi Selatan, kami hadirkan informasi di Jawa Barat, di mana seorang pelajar SD di Kabupaten Majalengka tewas tertimpa pagar sekolah. Siswa ini bernama Raisa, pemirsa, siswa kelas 5 SD Negeri Ciparai 2, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. Raisa tewas saat bermain di jam istirahat sekolah. Korban dan temannya ini pada saat kejadian ini memegang tiang beton pagar. Tiba-tiba roboh pagarnya sehingga menimpa korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa Raisa ternyata tidak tertolong. Almarhumah sudah dimakamkan di TPU Buyut Gempol di desa setempat. Iya, masih dari Jawa Barat, pemirsa. Ini kali ini ada seorang pelajar di Purwakarta yang ditemukan juga tewas dengan luka di bagian kepalanya. Ironisnya, jenazah ditemukan warga di tempat pembuangan sampah. Pemirsa, korban diketahui bernama Delta yang berusia 15 tahun, pertama kali ditemukan warga yang hendak membuang sampah di tepi Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga di Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta. Korban ini ditemukan mengenakan helm. Jasad korban kemudian dibawa ke Polisike di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk dilakukan otopsi. Dugaan sementara dari polisi, korban ini sasaran amuk tawuran geng motor. Lagi-lagi ya, di sejumlah daerah ini geng motor memang masih kerap kali meresahkan warga. Yes, sangat-sangat meresahkan. Ya. Beberapa orang bahkan menjadi korban dengan perilaku-perilaku geng motor yang mungkin sampai sekarang tidak terkendali. Iya, betul sekali. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, ini dari Jawa Tengah, di mana sepasang pengantin baru di Brebes, Jawa Tengah ini menjalani bulan madunya di dalam sel tahanan Mapores. Iya, pasangan ini pemirsa ditangkap saat mereka tengah membeli tembakau sintetis. Mereka ini adalah Ahmad Hendrik dan juga istrinya Dina Ramadhani yang berprofesi sebagai perias pengantin. Nah, dari laporan masyarakat, polisi menangkap keduanya yang dituding memang sering sekali menggelar pesta narkoba. Tersangka Dina bahkan mengaku dirinya sudah menggunakan narkoba setelah menikah karena memang diajak oleh sang suami. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ada 12 orang yang ditangkap setelah mereka ini melakukan kegiatan seks berganti pasangan atau istilahnya swinger. Lokasinya di Batu, di Jawa Timur. Pemirsa, para pelaku ini ditangkap di sebuah villa di kawasan Batu, Jawa Timur. Dari pengakuannya, mereka jaringan pertemanan yang biasanya melakukan hal tersebut untuk melampiaskan fantasinya. Tersangka mengaku menarik biaya peserta dengan tarif Rp825.000. Polisi juga menyebut tidak ada motif ekonomi dalam kejadian itu dan murni adalah fantasi seksual. Ya, kami jeda dulu pemirsa, nanti kami akan kembali dengan informasi seputar aksi begal sadis yang memang menelan korban jiwa. Ada seorang pria tewas dibacok oleh begal saat hendak menjemput putrinya di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai jeda informasi selengkapnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang pria tewas dibacok oleh pelaku begal sadis. Dan ini terjadi saat ia tengah menjemput putrinya di kawasan Ciampea, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, pemirsa, korban ini ditemukan mengenaskan. Ditemukan oleh warga sudah tergeletak di tengah jalan, kondisinya bersimbah darah. Dari keterangan keluarga, pemirsa, korban ini berangkat dari rumah Senin dini hari untuk menjemput putrinya.
Namun di tengah perjalanan, korban ini dibegal secara sadis hingga tewas. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Polsek Ciampea dan Satreskrim Polres Bogor terus menyelidiki kasus ini dengan mencari CCTV dan juga meminta keterangan para saksi. Ya, jika memang ini pelakunya adalah para pelaku begal, kita harapkan bisa segera tertangkap Ya, hingga ke akar-akarnya. Tidak hanya pelakunya, tapi juga betul. mungkin jaringan-jaringannya, rekan-rekannya juga kemungkinan melakukan hal yang serupa. Ya, jadi memang mereka harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya ya, sehingga kasus ini tidak kembali lagi terjadi. Untuk mendalami kasus ini, pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Mas Hakin Najili selaku saksi mata mengenai kejadian pembegalan hingga berujung pada pembunuhan ini. Sudah tersambung, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Hakin. Assalamualaikum Mas Hakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Anda disebutkan sebagai Ya, saksi mata. Anda melihat selamat pagi. kejadiannya seperti apa, Mas Hakin? Ya, kejadian pada tepatnya pukul jam 1 di tempat Insiden Gilir. Saya sudah di tempat TKP, bisa menunjukkan layak tempatnya jenazah atau jasad yang korban tersebut di sini, Pak. Ini tempat korban. Pada saat kejadian itu mungkin Mas Hakin bisa menceritakan ada berapa orang pelaku? Baik. Untuk pelaku, saya langsung menemukan jasad korban tidak dengan pelakunya karena korban sudah berlumuran darah. Namun ini sedang diselidiki oleh polisi setempat. Oke, tapi memang kejadian pembegalan sering terjadi di daerah ini, Mas Hakin? Baru terjadi pada tahun-tahun sekarang, biasanya tidak. Baik, bagaimana dengan polisi yang berpatroli atau petugas keamanan? Apakah juga sering melakukan kesiagaan keamanan pada malam hari atau jam-jam tertentu? Patroli sih sering ya, cuma pada tepat di jam 1 itu di sini itu emang sepi, tidak ada patroli. kehidupan dalam kategori jarang orang banyak yang lewat di sini. Oke, di daerah itu memang tadi Anda bilang sepi begitu, jam 1 iya pasti sepi. Tapi memang daerah situ berdekatan dengan permukiman warga atau seperti apa? Dekat dengan pemukiman warga, namun di sini jam 11 aja udah sepi gitu. Oke, untuk Baik. penerangan Ya, misalnya. lampu, benar. Lampu penerangan di daerah situ memang sangat kurang atau bagaimana? Khususnya pada tempatnya si korban tersebut kurang untuk penerangan karena jauh dari pemukiman, agak beda sedikit lah. Oke. Baik, lalu bagaimana dengan di daerah situ mungkin Anda bisa melihat apakah ada CCTV atau karena memang permukiman agak sedikit jauh dan juga sepi, tidak ada CCTV dan juga tidak ada penerangan lampu ya? Tempat ini jauh dari pemukiman. Ini pihak kepolisian sedang mencari bukti terlebih lanjutnya. Baik. Sedang mencari Baik, Mas Hakin, terima CCTV, namun sangat sulit karena di sini minim akan adanya CCTV. Ya, Baik. baik. Terima kasih Mas Hakin atas informasi yang kita harapkan pelaku pembegalan ini bisa segera Ya. tertangkap dan wilayah di situ memang bisa segera aman, tidak lagi terjadi kasus-kasus serupa. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kami akan membahas yang juga menarik perhatian dari warga Jakarta sebelum menentukan pilihannya kemana. Karena sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo ini menyindir mantan Gubernur Jakarta yang dinilai hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga Jakarta. Lantas bagaimanakah realisasi janji Gubernur dalam menyediakan rumah yang layak dihuni warga Jakarta sejauh ini? Kami akan ulas usai jeda.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini kompak naik mobil Kepresidenan Republik Indonesia saat tiba di gedung DPR Jakarta. Ya, keduanya terlihat berangkat bersama, makin kompak bersama-sama menuju Senayan setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Gedung Nusantara disambut oleh Sekjen DPR RI. Sebelum masuk Gedung Pelantikan Dewan, Jokowi dan Prabowo sempat berfoto bersama dengan Ketua KPU Muhammad Afifuddin serta pimpinan sementara DPR DPD RI yang akan dilantik. Pemirsa, sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 akhirnya resmi dilantik. Pelantikan ini digelar di ruang sidang paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan jajaran Menteri Kabinet. Para wakil rakyat ini mengucapkan sumpah dipandu dengan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Proses pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah anggota DPR RI secara simbolis yang disaksikan Ketua MA. Pada keanggotaan DPR periode 2024-2029 ini ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen. Dengan sebaik-baiknya dan seadil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 1945. Pemirsa, DPR RI melantik 580 anggota baru periode 2024 hingga 2029 Selasa pagi. Sejumlah wajah baru ini mewarnai pemandangan pelantikan. Ya, wajah-wajah baru ini terdiri dari sejumlah artis atau selebriti yang juga tersorot masuk dalam jajaran anggota DPR RI untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Terdata ada 23 artis yang dilantik, beberapa di antaranya juga ini adalah ada Dede Yusuf, ada Elvonda Mekel atau Once, Uya Kuya, Pasha Ungu, Melly Guslow, Denny Cagur, Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Nafa Urbah, Verrel Bramasta, Desi Ratnasari, hingga Komeng Alfiansyah. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Jojo Hadikusumo dalam acara Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang digelar di Hotel Intercontinental Jakarta menyindir mantan Gubernur Jakarta yang dinilai hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga Jakarta. Baginya, mantan Gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya dinilai hanya banyak bicara tanpa aksi nyata untuk menyediakan hunian bagi warganya. Hashim mengklaim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra, Ridwan Kamil Suswono, sudah menyiapkan solusi untuk menyelesaikan masalah perumahan warga. Hashim juga membocorkan rencana paslon nomor urut 1 RK Suswono yang bakal menyulap 153 pasar di Jakarta untuk dibangun rumah layak huni bagi pedagang pasar dengan konsep social housing. Urusan papan atau tempat tinggal warga selalu menjadi isu yang menarik bagi calon kepala daerah Jakarta. Setiap calon gubernur Jakarta kerap menyuguhkan program kerja penyediaan hunian layak untuk warga Jakarta. Bagaimanakah realisasi janji gubernur dalam menyediakan rumah yang layak dihuni warga Jakarta sejauh ini? Akankah para paslon gubernur dan wakil gubernur bisa mewujudkannya? Tim TV One mengabarkan.
Ternyata ada perusahaan daerah namanya Pasar Jaya. Pasar Jaya memiliki 153 pasar. Ini sebetulnya sudah ide lama, tapi ternyata kepala daerah yang lama banyak omong-omong Pak Aman. Banyak no action talk only. Yang lama Pak, yang lama ya. Bapak mengerti kan yang saya maksudnya. Maka kita harus action. Yang saya Pak Prabowo suka action, jangan omong-omong aja, action. Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan. Rumah untuk rakyat miskin, Pak Menteri. 153 pasar, kita akan bangun 153 kompleks, pasar-pasar itu di banyak. Nanti pasar-pasar itu nanti untuk pedagang kecil, menengah, dan koperasi itu nanti pakai tetap. Ya akan bangun nanti kontraktor-kontraktor. Iya, lagi-lagi hunian layak Jakarta menjadi satu hal yang menjadi sorotan, termasuk disorot oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, bahkan menyindir gubernur-gubernur yang lama di Jakarta. Apakah menyindir satu orang atau orang-orang lain atau gubernur lain? Sebelum-sebelumnya juga kali ya, itu bisa jadi kan. Nah, untuk itu kita membahas mengenai hal tersebut bersama dengan sejumlah narasumber. Ada beberapa yang sudah kami undang, ada yang sudah hadir, ada Bang Ciko Hakim, juru bicara Pramono Anung Rano Karno. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ciko. Masih hadir. Masih sendirian, tapi nanti akan disusul oleh Bang Riza Patria dari juru bicara juga nanti dari RK Jengga Suswono begitu ya. Dan kita juga tersambung melalui sambungan Zoom, ada Master Alma Januar Putra, selalu juru bicara dari Dharma Kun. Selamat pagi, Master Alma. Baik. Ya, Oke. Kita juga masih menunggu Bang Henry Satrio selaku analis politik pada pagi hari ini. Nanti sambil kita menunggu, kita tanyakan dulu yang sudah hadir studio dulu ya. Kalau gitu ya, boleh Bang ya? Bang Ciko, kalau tadi kita lihat mendengarkan pernyataan dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo, ya menyindir gubernur-gubernur sebelumnya, merasa tersindir nggak soal Ahok misalnya dari PDIP misalnya? Sama sekali nggak. Tapi kan tadi cukup jelas ya, cukup terfokus siapa yang disindir. Ada bahasa omon-omon, ya kan. Jadi saya rasa Pak Anies Baswedan yang disindir. Bukan Pak Ahok ya? Bukan, karena kalau kita bicara soal omon-omon kan Pak Ahok nggak pernah ngomong omon-omon, ya nggak pernah disindir soal omon-omon oleh Pak Prabowo ketika Pilpres. Itu satu hal. Kembali lagi, tapi pernyataan itu sesungguhnya sebenarnya kalau saya menjadi timnya Pak Ridwan Kamil dan Suswono itu agak blunder ya. Artinya apa? Artinya kan Pak Anies Baswedan ini nggak maju lagi, ya kan? Dan kemudian ada juga statement akan melanjutkan program-programnya, ya kan? Dan artinya ini kan sangat kontraproduktif. Tapi kita kembali ke soal hunian layak. Sekarang hunian layak itu pada prinsipnya setiap gubernur dari mulai semua yang menjadi gubernur di era reformasi telah melakukan upaya-upaya untuk menyediakan hunian layak. Dan upaya-upaya itu memang dengan berbagai cara. Caranya nggak sama, ya kan? Karena semua mempunyai inovasi sendiri. Nah, kita juga tidak mengatakan satu lebih baik dari yang lain, tapi kalau kita bicara soal untuk melanjutkan, tentunya bagi kami fokus dan tetap konsisten dan berkomitmen untuk melanjutkan apa-apa yang baik dilakukan oleh gubernur terdahulu. Kalau kita bicara soal Ahok misalnya, kita bicara soal banyaknya rusun yang memang dia bangun dan kemudian dengan skema membayar iuran yang seharusnya tidak memberatkan warga, cukup untuk warga bisa afford membayar dan jumlahnya juga banyak. Namun tentu kita harus akui ada beberapa yang kemudian terhenti ketika Gubernur Ahok diganti oleh Gubernur Anies. Seperti apa tuh? Ada sekitar 1,3 triliun anggaran yang dihentikan ketika Pak Anies dan Sandi Uno itu menjadi gubernur untuk pembangunan 50.000 unit rumah susun di berbagai daerah. Saya kurang hafal. Saya nggak tahu ya, mungkin karena gini, kalau kita mau berbicara fair, walaupun kita menyayangkan itu, mungkin memang setiap gubernur kan punya visi misi sendiri. Tadi yang saya katakan punya cara-cara sendiri, tapi ujung-ujungnya sama-sama ingin menyediakan hunian yang layak. Nah, kemudian tapi di era
Pak Anies bukan berarti pembangunan rusun itu berhenti, nggak juga. Ada rusun juga. Pondok Kelapa, mungkin plan yang dibuat Ahok, jangan yang ini deh, yang ini aja gitu. Tapi pada prinsipnya pada akhirnya saya udah membaca lagi di tahun 2023 kemarin rusun-rusun yang kemarin direncanakan oleh Pak Ahok ternyata juga terus dilanjutkan. Memang bukan di tahun pertama Pak Anies dan Pak Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan juga ada rusun-rusun baru yang dibangun oleh Pak Anies dan Tapi Bang Ciko, ya, kalau fakta integritas itu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh warga Kampung Bayam salah satunya ya? Walaupun memang banyak banget hunian layak yang belum terrealisasi di Jakarta. Salah satunya yang pasti gini, mereka ingin hidup, ingin tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Dan itu wajar. Kenapa? Karena mereka sudah puluhan tahun tinggal di situ. Mereka sudah mempunyai kegiatan ekonomi, kegiatan usaha, kegiatan anak-anak belajar dan mengajar di daerah yang tertentu itu. Dan kemudian kalau dipindah terlalu jauh dengan biaya transportasi yang mahal dan lain-lain ya kan, juga jauh dari kegiatan ekonomi mereka, gitu, tentunya akan menurunkan kesejahteraan dan juga menurunkan tingkat kecerdasan anak-anak ketika harus belajar tapi juga harus pulang ya kan, pulang balik capek tidur dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara hunian layak, saya pengen menambahkan, ini kan visi misi dari calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nggak bisa cuma kita penggal-penggal. Oh, kita hanya bicara soal hunian. Nggak boleh. Kita juga harus bicara soal transportasi kalau kita bicara soal hunian. Kita juga harus bicara soal air bersih. Nah, kenapa yang paling terkait adalah transportasi? Tadi saya sampaikan, karena sesungguhnya kan hidup ini kalau bisa kita nggak boleh jauh dari kegiatan kita ekonomi, kegiatan anak-anak kita sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau memang nanti termasuk juga program kami di Mas Pram dan Bang Dul itu transportasi terintegrasi, sehingga juga diperpanjang trayeknya, frekuensinya diperbanyak dan bisa sampai jauh, bukan hanya berhenti di Lebak Bulus misalnya MRT, bisa langsung sampai ke Tangerang, Tangerang Selatan dan lain-lain. Jarak kan semakin dekat. Ya, jarak itu menjadi jauh sehingga tidak perlu juga orang tinggal dekat-dekat sekali dengan di mana mereka berkegiatan. Oke, kita coba minta pendapat dari Master Alma lah untuk program dari Dharma Pangrekun dan juga Kunwardana ini. Kita lihat juga sempat ada janji yang disampaikan oleh Pak Dharma ya kepada warga Kampung Bayam, dan menjanjikan mereka akan bisa kembali ke kampung susun Bayam. Artinya akan menggunakan kembali rumah susun yang sudah dibangun di situ. Ini seperti apa kemudian komitmennya, Mas Alma? Betul. Ya, Bang Alfat, makasih banyak. Kasira, pertama mohon izin semuanya, mohon doanya untuk ibunda kita, Ibunda Siti Fadila Supari yang kurang sehat. Jadi saya harus menggantikan pagi ini. Bang Ciko, apa kabar? Dan yang saya mau awal ini saya mau buka dengan Pak Hasim. Jangan lupa janjinya untuk 2 juta ya penambahan gaji untuk guru honorer ya Pak Hasim dan Pak Prabowo. Dan janji-janji yang lainnya ya dibuktikan saja nanti saat Pak Prabowo dilantik. Sekarang saya mau bahas Rusunawa ya, atau rumah layak abangku. Jelas ide membangun Rusunawa di 153 pasar itu ide yang kurang tepat. Karena pasti akan menambah kemacetan, pasti akan menambah masalah-masalah baru. Dan rakyat atau warga Jakarta tidak akan paksa seperti itu ya. Kalau memang dia warga pesisir ya dia pasti akan memilih untuk Rusunawa yang ada di pesisir. Jadi tentunya kami akan membangun Rusunawa atau membangun kampung deret dan sebagainya ya, melanjutkan ide yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya di daerah-daerah mereka sendiri. Kita lihat kan jaraknya cuma 5 menit dari istana di Senen itu kumuh sekali ya, perumahan warga di Tanah Tinggi, di Jalan Baladewa ya, di gang-gang kecil, di Keramat itu banyak sekali rumah kumuh. Nah, itulah menjadi fokus kami, abang-abang. Jadi nggak usah dipindahin jauh-jauh ke pasar-pasar ya, bikin nambah macet. Jadi kita fokus di kampung-kampung mereka langsung. Itu Rusunawa, Bang, konsepnya. Master Alma, artinya direnovasi begitu, bukan dengan mencari lahan baru kan? Karena lahan baru di Jakarta juga sudah tidak memadai, sudah tidak banyak gitu. Kampungnya, Kak. Ya, jadi ngapain kita cari lahan baru? Kampungnya saja yang kumuh-kumuh tersebut kita perbaiki, kita bikin Rusunawa. Jadi nggak perlu kita pindahkan ke pasar. Aja dan dia makin macet aja Jakarta. Kepemilikan lahan yang kemudian kadang-kadang orang masih sulit untuk merelakan. Ini kalau lahan saya dipakai berarti gimana dong? Berarti ganti ruginya seperti apa? Itu kan 1 hal yang tidak mudah untuk bisa dicapai, kesepakatan itu.
Ya, Bang, kita sesuaikan, Bang. Lahan dia berapa, tanah dia berapa. Kita sesuaikan semua. APBD kita cukup, Bang. Jadi nggak perlu dipertanyakan hal-hal kayak gitu. Ya, jadi cukup sekali dan berapapun nanti tanah mereka kita akan ganti rugi dengan baik. Ya, ganti untung bahkan. Kalau di Jakarta kan. Dan jangan seperti nasibnya seperti warga Kampung Bayam sekarang. Udah jadi rusunawanya, malah nggak dikasih kuncinya. Itu zolim. Itu tidak adil. Jadi siapapun ya pelaku Mas hal Rama, tersebut. ini kan jumlahnya ya, sangat Anda masif akan loh. bertanggung Ada jawab. 11 juta kepala keluarga yang tidak memiliki hunian layak. Artinya konsepnya akan seperti apa? Meratakah atau spesifikasinya tertentu saja? Harus merata lah, Kak. Yang paling utama concern kita adalah tetap ke 465.000 warga miskin, Kak. Jadi warga miskin dulu kita prioritaskan. Jumlahnya 465.000. Jadi jangan ngomong jutaan dulu deh. Kami ini fokus buat warga miskin. Kami fokus buat pengangguran. Pengangguran jumlahnya 328.000. Jadi kalau di total, Kak, 793.000 yang harus kita benahi di awal. Gitu, Kak. Ya. Baik, Bang Ciko, kalau kita melihat koreksi ya 11 juta seluruh Indonesia. Oh iya, seluruh Indonesia. Nah, makasih Bang Ciko. Makasih Bang. Iya benar-benar. Iya benar, thank you Bang. Bang Ciko, kita ingin berkaca juga pada saat Pak Ahok menjabat. Tentu ada kendala-kendala dalam hal membangun rumah susun seperti akuisisi kepemilikan lahan dan sebagainya. Itu kan satu hal yang tidak mudah, Bang. Ini apakah kemudian ada inovasi kemudian pendekatan lain agar kemudian bisa menjadi lebih baik? Pastinya ini kan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia ya. Kalau kita ingin mengakuisisi lahan, kita ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda. Misalnya kan dari Pak Ahok itu ketika bicara soal rusun kan mengubah juga lifestyle orang-orang yang biasa hidupnya di rumah yang rata dengan tanah, ya kan, yang tidak bertingkat, kemudian dipindahkan ke tempat yang bertingkat rumah susun. Dan tapi kan sosialisasi itu penting. Memang kelemahan dari pemerintahan di Indonesia, baik itu di pusat maupun daerah, adalah malas mensosialisasikan. Atau ada dana-dana sosialisasi yang dipakai cuma sekian, ya kan. Kita harus akui bahwa ada korupsi di situ, ada markup di situ, sehingga memang pendekatan-pendekatan itu tidak bisa 100% dilakukan dengan baik. Nah, ini yang harus memang menjadi PR bagi semua. Tetapi yang pasti ini tidak terelakkan. Membangun rumah susun, membangun rumah yang vertikal sifatnya di Jakarta itu tidak terelakkan. Bagaimana kita tahu ada kemacetan, kita tahu lahan kita juga terbatas. Tapi tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi bahwa semua dari visi misi ini harus terintegrasi. Ya, kita bicara soal transportasi tadi. Kalau memang transportasi umum dan massal yang cepat itu layak, tentunya nggak masalah ketika hidup cukup jauh. Pertanyaannya mana yang duluan, Bang? Transportasinya atau huniannya dulu? Dijawab usai jeda, kita akan habis jeda kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, sepertinya kita sudah tersambung juga dengan Bang Ahmad Riza Patria selaku Ketua Tim Penanganan Ridwan Kamil Suswono. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Riza. Selamat pagi Bang Riza. Selamat pagi. Baik, saya ingin ke Bang Riza ya, sebelum tadi melanjutkan yang tadi Bang Ciko, mohon izin ya Bang. Saya ke Bang Riza dulu. Bang Riza, kita tadi dengarkan sama-sama dari pernyataan Pak Hasyim Joedikusumo, sempat nyenggol-nyenggol ya. Nyenggol-nyenggol lah begitu. Lah. Tapi kemudian tadi pembahasan di segmen sebelumnya ada yang Bang Alma menyebut bahwa tidak tepat kalau untuk program membangun hunian di atas pasar-pasar seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Hasyim tadi. Nah, menurut Bang Riza seperti apa Bang untuk teknis pembangunannya akan seperti apa, karena nanti dikhawatirkan akan berdampak pada kemacetan yang lebih panjang dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, perumahan itu kan menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh warga di mana saja, termasuk di ibu kota. Kenapa ada program membangun membangun perumahan di atas pasar atau di atas stasiun kereta? Di banyak kota di dunia, karena keterbatasan lahan, termasuk di Jakarta, perlu mencari ide dan gagasan yang baik. Di antaranya adalah di atas pasar dan di atas stasiun. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ridwan Kamil, ketika Bang Ridwan sekolah di Amerika itu tinggal di flat begitu di
apartemen itu di bawahnya itu stasiun. Jadi itu sudah dialami sendiri dan nyaman, begitu turun langsung stasiun, bisa kemana-mana dengan cepat lah gitu kira-kira. Nah begitu juga bagaimana di Jakarta. Di Jakarta sendiri kan kita memiliki keterbatasan lahan. Beli tanah di Jakarta mahal sekali. Nah pemerintah itu kalau harus beli lahan lagi, kemudian bangun lagi, pertama selain lahannya terbatas, kedua berapa harga yang bisa dijual bagi warga. Tentu ini sulit terjangkau bagi warga. Apalagi bagi warga atau masyarakat dengan pendapatan yang masih rendah. Jadi ide bangun rumah di atas pasar atau di atas stasiun itu sudah dilakukan ketika kami dulu pas periode kemarin, Mas Anies sama saya itu, kita udah lakukan di Pasar Rumput itu kita bangun perumahan di atas Pasar Rumput. Jadi di bawah itu pasar, di atas perumahan. Dan di Proyek Senen juga sedang dilakukan Bang Riza, pembangunan. kalau sudah dilakukan oleh pada saat periode Anies, artinya apa yang disampaikan Pak Hashim ini tidak begitu relevan dong, karena sudah ada janji yang ditepati Anies Baswedan. Iya betul, waktu zaman Pak Anies sama saya kita lakukan gitu ya. Dapat bantuan dari Kementerian PUPR, lahannya lahan Pasar Rumput. Dan rencananya kita akan bangun di banyak tempat, termasuk di Ben Hill, Pasar Ben Hill sedang berproses, di Pasar Senen juga sedang berproses. Dan rencananya memang ada di beberapa titik. Di Jakarta ini ada 153 pasar. Di semua pasar ini sangat mungkin dilakukan. Dulu rencana juga di Pasar Minggu, di Pasar Selipi, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya saya kira gubernur-gubernur ke depan, siapapun, itu cara yang paling tepat dan efektif adalah membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar harganya terjangkau, tidak beli tanah lagi ya di atas pasar, sehingga pasar di bawah itu bisa dibangun dengan lebih baik lagi, pasar yang bersih, yang modern, terintegrasi, kemudian di atas dibangun perumahan. Tentu perumahan vertikal. Dengan demikian warga bisa turun ke pasar. Sosialisasinya bahkan waktu dulu Ahok juga sama. Waktu Ahok juga janji demikian. Namun periode Ahok belum terwujud begitu. Jadi Ahok juga dulu janji demikian, namun belum terwujud. Bahkan Ahok dulu janjinya bikin pasar, bikin puskesmas, di atasnya baru perumahan. Nah zaman Anies itu baru terwujud pasar di atas perumahan. Dan kita merencanakan memang di banyak tempat. Tapi belum semua selesai, tapi ada yang sudah selesai. Dan gubernur ke depan siapapun pasti akan menggunakan pasar atau stasiun karena lahannya ada di tengah kota, dengan jumlah luasan yang cukup, dengan harga yang terjangkau. Bang Riza, ini kan RK Suswono kerap kali menggaungkan mikro upgrade. Artinya akan seperti apa realisasinya, terutama juga untuk hunian layak? Ya hunian layak itu kan artinya layak dengan harga yang terjangkau, layak memenuhi standar yang baik, yang bersih, yang rapi, dengan ukuran. Kemudian karena ada di tengah-tengah kota, di atas pasar, tentu ini sangat strategis dan memudahkan. Turun ke bawah ke pasar. Pasar itu kan umumnya ada di tengah kota di Jakarta. Jadi saya kira semua pemimpin, semua gubernur, kalau dia ingin beli lahan lagi di Jakarta, ya harga jualnya tidak bisa. Itu namanya bikin perumahan, apartemen kelas atas, bukan kelas menengah lagi. Karena harga tanah di Jakarta kan kita tahu semuanya mahal sekali. Nah yang paling murah cuma di atas pasar dan di atas stasiun atau tempat-tempat lain milik pemerintah daerah. Kalau tidak di atas pasar, di atas stasiun, atau milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya harganya tidak mungkin terjangkau. Di atas pasar saja, di atas stasiun saja, itu harganya juga tidak bisa murah sekali. Namun demikian ada subsidi dari pemerintah. Jadi saya kira tidak ada pilihan, harus memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah. Bagaimana? Baik, saya mohon izin bergantian dulu, saya minta komentar dari Mas Alma untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Riza. Silakan.
Baik, Bang Alfat, terima kasih banyak kesempatannya. Jadi kalau misalnya fokus bangun gedung ya, bangun bangunan di pusat kota, pasti akan nambah kemacetan, pasti akan nambah masalah. Maka fokus kami adalah membangun warganya, membangun rakyatnya. Kalau petugas partai memang hobinya proyek ya, membangun-bangun gedung di sana sih, bikin giant mega proyek ya, proyek raksasa. Tapi kalau kami pengen banget fokus menyentuh 465.000 rakyat miskin ini, Bang Alfat, dan 328.000 pengangguran ini. Inilah yang pertama kami sentuh. Bagaimana cara mereka ya membereskan kampung mereka, kekumuhan dalam rumah mereka, ini yang menjadi fokus kami. Apakah nanti dengan bedah rumah, apakah nanti dengan rusunawa, tentu tidak ngobrak-ngabrik yang sudah baik gitu, yang sudah lancar lalu lintasnya. Pasar yang kurang rapi ya kita rapihin. Ya, tidak perlu kita ada mega proyek seperti itu. Karena APBD akan lebih tepat sasaran jika langsung menyentuh yang membutuhkan. Yang membutuhkan adalah totalnya di sini 793.000. Gitu, Bang Alfat dan Mbak Sira. Jadi bukan sembarangan aja main bangun-bangun di sana sini, Bang. Itu namanya lagi-lagi proyek pencitraan dan makin nambah masalah. Gitu, Bang. Baik. Kalau dari Bang Ciko, tadi kan sempat menyinggung juga ya, kalau dari Ahok juga sempat katanya tidak dilanjutkan. Kemudian pertanyaan Alfat juga menyatakan bahwa ini bagaimana nih sebenarnya apa yang difokuskan dulu, hunian layak, transportasi, ya yang prioritas yang mana. Kalau misalnya selaras dua-duanya ataupun beberapa poin lain, artinya kan seperti apa dong, Bang? Semuanya harus selaras. Kita nggak cuma bicara di dua aspek tersebut, transportasi dan hunian. Misalnya kita bicara soal air bersih, karena ada darurat air bersih di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan beberapa daerah lain. Nah, tapi di Jakarta Selatan nggak terdampak misalnya gitu kan. Tapi artinya kita nggak bisa memprioritaskan satu warga dengan warga yang lain. Ya. Kalau kita bicara rusun juga, Alfat mungkin, Sira mungkin, dan saya mungkin nggak terpikir soal rusun Nawa dan lain-lain. Kita nggak bicara, saya juga jarang sekali menggunakan transportasi umum misalnya. Nah, artinya ini kan semuanya harus diprioritaskan dan harus dibangun bersamaan. Tentunya skala prioritasnya lebih mana yang kita bicara hunian dan transportasinya itu yang terintegrasi. Itu dulu aja yang jadi nggak mungkin kita bangun huniannya di sini tapi bersamaan bangun transportasi yang nggak menyentuh hunian ini kan gitu ya. Itu yang menjadi prioritasnya seperti itu gitu. Juga jadinya. Tapi saya juga cukup ada sepakatnya dengan Bung Riza, ada sepakatnya juga dengan Master Alma terkait dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Kalau dengan Bung Riza, tentu Bung Riza ini kan wakilnya Pak Anies, dimana kami juga ingin melanjutkan program-program dari Pak Anies ya, pembangunan rumah susun yang vertikal di atas pasar itu juga memang ada rencananya, di mana juga sekarang lagi dibangun di Pasar Senen juga gitu. Jadi ini juga tidak salah 100%, tapi apakah akan dibangun di seluruh 153 pasar tersebut, nah itu nanti kita kaji lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh Master Alma terkait dengan pembangunan manusia, tentunya itu juga sangat penting gitu ya. Kita nggak bisa bicara kota global, kita nggak bisa bicara kota perekonomian pusat perekonomian nasional, bahkan kalau kita maunya Asia Tenggara dan Asia dan lain-lain, kalau masyarakatnya juga bukan masyarakat yang sejahtera, bukan masyarakat yang terdidik, bukan masyarakat yang nyaman hidupnya, yang bisa akses pendidikan, kesehatan, air bersih, hunian, dan transportasi yang baik. Jadi semuanya sebenarnya mirip-mirip lah ya kira-kira, tapi mana yang lebih konsisten. Nah, yang saya takuti tadi dengan kritik Pak Hasyim terhadap Pak Anies gitu ya, ini artinya seperti kejadian sebelum-sebelumnya, bukan hanya di DKI Jakarta, ada semacam kebiasaan dari gubernur, bupati, atau wali kota yang akan menjabat dan baru menjabat, itu sering ingin mengubur legacy atau mengubur peninggalan-peninggalan para pendahulunya, apalagi para pendahulunya bisa maju lagi di lain waktu gitu ya. Ini yang kadang-kadang mindset ini yang harus dirubah. Padahal warga lagi yang dikorbankan kan. Betul. Nah, makanya Mas Pram dan Bang Dul betul-betul nggak ada beban, mereka nggak ada masalah bila gubernur yang terdahulu semuanya mendapat glorifikasi karena mereka melanjutkan programnya, karena betul-betul ingin maju di Jakarta, bekerja untuk warga, bukan terpikir untuk 2000 sekian maju sebagai calon presiden misalnya gitu. Baik, terakhir kami ingin ke Bang Riza, karena tadi di segmen 1 Bang Riza belum bergabung. Saya ingin memberikan kesempatan Bang Riza untuk kemudian memberikan pernyataan penutup lah terkait hal ini, terkait program hunian layak ini, apakah memang bisa terrealisasi secara baik dalam 5 tahun misalnya jika terpilih? Ya, insya Allah ini menjadi program prioritas ya, di samping transportasi, penanganan banjir, soal sampah, soal polusi udara, soal harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan sebagainya.
Perubahan menjadi penting. Jadi sekali lagi bangun rumah vertikal itu dilakukan bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh dunia, di kota-kota hampir tidak ada lagi orang bangun rumah tapak gitu ya. Rumahnya semua vertikal. Tadi saya bilang kenapa di atas pasar, kenapa di atas stasiun. Ini bukan soal mega proyek. Yang mengerjakan juga umumnya adalah BUMN kekaryaan yang ada begitu. Jadi bukan proyek swasta begitu. Semua ini proyek pemerintah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta. Dan ini bukan soal proyek. Ini adalah pekerjaan besar untuk kebutuhan masyarakat. Di atas pasar, di atas stasiun itu tempatnya strategis. Dia terintegrasi dengan transportasi. Dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Pasar itu kan kebutuhan masyarakat yang penting. Seperti juga zaman Ahok dulu, sama. Ingin membuat perumahan vertikal, apakah rusunawa, kemudian itu di atas pasar. Dan zaman Anies sama zaman saya, zaman Mas Andi, itu kita wujudkan. Yang sudah jadi dan dimanfaatkan sekarang itu adalah di Pasar Rumput. Dan kita bangun lagi ketika itu sudah groundbreaking dan sebagainya itu di Ben Hill dan di Senen. Dan rencana kemudian di Pasar Minggu, di Selipi, dan beberapa tempat. Memang ada 153 pasar yang dapat dimanfaatkan ke depan. Bagi siapa? Untuk kepentingan warga oleh gubernur-gubernur berikutnya. Insya Allah nanti Bang Ridwan Kamil, Mas Susono jadi gubernur dan wakil gubernur. Insya Allah beberapa pasar dari antara 153 itu nanti dapat dimanfaatkan, begitu juga stasiun. Jadi sekali lagi ini adalah penting. Rumah-rumah yang ada sekarang di Jakarta itu banyak sekali rumah yang sangat padat, yang kumuh, yang tidak layak. Beda kalau kita tinggal di Kalimantan, tinggal di Sumatera, bisa saja bangun rumah-rumah warga, dibenahi, ada program bedah rumah dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta tidak ada pilihan. Semuanya sedapat mungkin kita akan berusaha bagi kepentingan warga yang dengan pendapatan rendah, dengan subsidi dari pemerintah, ya bangun vertikal. Saya kira itu pilihan yang sangat rasional. Jadi insya Allah nanti warga di Jakarta akan mendapatkan hunian yang layak, yang bersih, yang rapi, yang terintegrasi dengan kebutuhan, dengan puskesmas, dengan pasar, dengan transportasi. Insya Allah dia akan dibangunkan perumahan vertikal. Demikian. Baik, terima kasih Bang Riza, Master Alma, terima kasih Bang Ciko, terima kasih. Pertarungan masih sangat-sangat sengit ya, masih ada beberapa waktu lagi untuk sama-sama meyakinkan warga Jakarta untuk memberikan hak suaranya kepada mereka-mereka ini ya. Kita akan tunggu nanti tanggal mainnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan kita akan jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasi yang tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Setelah melalui penghitungan suara yang dilakukan anggota DPD Republik Indonesia, Sultan Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD Republik Indonesia mengalahkan pesaing lainnya, Lanyala Mataliti. Ya, Sultan Najamuddin ini terpilih setelah mendapatkan 95 suara, sedangkan pesaingnya Lanyala Mataliti mendapatkan 56 suara. Sultan Najamuddin sebagai Ketua DPD RI didampingi 3 wakil ketua, yaitu Yoris Raweyai, GKR Hemas, dan juga Tamsil Linru. Lalu sidang telah kami terima dan sidang paripurna akan kami lanjutkan. Sidang Dewan yang mulia, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sementara yang telah memimpin sidang pemilihan pimpinan DPD RI yang telah berjalan dengan baik dan demokratis. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu anggota DPD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin DPD RI periode 2024-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati komposisi pimpinan DPR periode 2024-2029. Tidak ada gejolak berarti dalam pemilihan pimpinan DPR kali ini karena semua mengikuti aturan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, kembali memimpin DPR RI. Sementara Wakil Ketua DPR RI diantaranya Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Samsurizal dari fraksi PKB. Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI seolah menjadi kode bahwa hubungan PDIP dan Prabowo Subianto baik-baik saja. Tidak ada upaya utak-atik Undang-Undang MD3. PDIP juga menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk memastikan rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Akankah ini menjadi pertanda PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo? Jika semua partai berkoalisi, hal ini tentu dapat menjadi alarm bagi fungsi check and balance, terutama yang muncul dari kalangan parlemen. Apakah demokrasi benar-benar bisa berjalan tanpa adanya oposisi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Puan Maharani sudah kembali lagi terpilih menjadi Ketua DPR Republik Indonesia. Apakah ini artinya PDI Perjuangan ini tak lagi menjadi oposisi? Langsung saja kami ajak Anda untuk berdiskusi di pagi hari ini. Sudah hadir bersama kami di studio Bang Henry Satrio yang merupakan analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Kenapa ya Bang? Udah dikasih kode dulu ya. Kemudian melalui daring ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak merupakan juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Dhanil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Bang Andreas Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Andreas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, langsung saja nih saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, artinya sudah dipastikan ya ini PDI Perjuangan tidak lagi menjadi oposisi? Maksudnya untuk pemerintahan? Iya, dengan terpilihnya Puan Maharani ini artinya PDI Perjuangan sudah dipastikan lagi tidak menjadi oposisi dan siap bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Disinyalir seperti itu, Bang Andreas. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena kalau urusan di DPR itu kan mengikuti undang-undang MD3 gitu, karena di dalam undang-undang MD3 ya, sudah ditutup bahwa partai pemenang itu ya menjadi pimpinan, menjadi ketua, kemudian partai yang pemenang berikutnya menjadi wakil itu di DPR, di DPR provinsi, di DPR kabupaten pun demikian gitu, dan itu sudah di DPR kabupaten provinsi sudah berlangsung gitu. Jadi itu aturan yang ada di undang-undang MD3. Sementara kalau pemerintah kan saya kira ini sedang berproses dan kita tahu bahwa setelah pelantikan Pak Prabowo akan mengumumkan kabinetnya dan kita lihatlah di dalam proses itu nanti gitu bagaimana Pak Prabowo menyusun, dan saya kira itu Bung Daniel lebih tahu tuh, kalau itu. Oke. Bang Andreas, tapi begini, ketika pertemuan kemarin begitu ya, sangat-sangat cair gitu antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto, sangat-sangat cair, berkomunikasi dengan baik begitu. Ada keharmonisannya begitu, Bang Andreas? Dari dulu juga seperti itu gitu. Tidak ada yang banyak berubah di dalam hubungan antara baik Mbak Puan maupun Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo gitu. Sejak sekian lama saya kira tidak ada hal yang kemudian menjadi hambatan atau kendala di dalam hubungan secara personal. Cuma memang kita tahu bahwa di dalam kontestasi Pilpres 2014, 2019, kemudian terakhir di 2024 memang ada berbeda di dalam kontestasi Pilpres, tapi secara pribadi setahu saya dan yang juga banyak diketahui publik tidak ada kendala di dalam hubungan secara personal. Jadi
Apa yang kalau kita lihat pembicaraan yang hangat itu adalah hal yang sudah berlangsung dari waktu-waktu sebelumnya. Baik, memang apa yang ditampilkan oleh Mbak Puan Maharani dan Pak Prabowo Subianto bahkan dengan Pak Joko Widodo kemarin mau tidak mau menimbulkan persepsi publik seputar hubungan mereka nih, hubungan di pemerintahan lah khususnya. Bang Daniel, kalau kita melihat apa yang ditampilkan para tokoh-tokoh ini di hadapan publik, persepsi kan muncul nih seperti itu. Nah, apakah memang Pak Prabowo Subianto sebenarnya sudah memasukkan PDIP dalam radarnya untuk masuk kabinet, misalnya salah satu contohnya? Apakah itu sudah masuk dalam radar Pak Prabowo Subianto, PDIP ini? Sebenarnya sih hubungan antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Bu Megawati ya tidak ada yang berubah. Jadi kalau kemudian terlihat akrab di acara-acara formal ya kalau bahasa orang Betawi wayahnya ya begitu gitu. Jadi memang harus akrab dan harus banyak bekerja sama dan berkomunikasi. Jadi tidak ada tafsir lain, apakah kemudian ini ada tafsir kemudian PDI akan di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi yang jelas terkait dengan hubungan pribadi, semua pemimpin nasional itu harus menunjukkan teladan yang baik agar bisa berkomunikasi secara terbuka antara satu dengan lainnya, apalagi bila komunikasi itu selalu dibuka terkait dengan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan rakyat banyak. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sikap politik misalnya yang berbeda, itu adalah hal yang wajar. Hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati atau Gerindra dengan PDIP kan naik turun dalam konteks sikap politik. Bisa jadi pada momentum tertentu kita bersama, bisa jadi juga pada momentum yang lain kita berbeda, dan itu kan terjadi 2009 bersama-sama berpasangan, bahkan kemudian di Pilkada DKI bersama, kemudian pada momentum yang lain Pilpres 2014, 2019 berbeda, 2024 berbeda dan seterusnya. Jadi terkait dengan sikap politik, tindakan politik itu hal yang wajar saja apabila kemudian ada muncul banyak perbedaan, tapi kemudian di ujungnya apabila terkait dengan kepentingan yang lebih besar, maka harus ada mutual understanding dia lainnya. Dan hari ini tentu upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membangun komunikasi untuk merancang kesepahaman bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Baik, sama-sama kemudian ditegaskan begitu ya. Itu satu hal yang wajar katanya Bang Hensat. Kalau Bang Hensat bisa menjawab pertanyaan judul kita nih Bang. Puan Ketua DPR lagi, tanda demokrasi tanpa oposisi? Jawabannya Bang? Usai jeda ya Bang ya. Mohon izin karena kita mau jeda dulu ya Bang ya. Kita kembali saat lagi. Bang Henry Satrio tadi sempat terputus, mohon izin ya Bang ya, ada pesan-pesan pariwara yang harus naik. Kalau kita menjawab pertanyaan judul kita Bang, Puan jadi Ketua DPR lagi, tanda demokrasi tanpa oposisi? Jawabannya? Ya emang nggak ada hubungannya tuh antara terpilihnya Ketua DPR Puan dengan demokrasi tanpa oposisi, karena saya sudah berkali-kali bilang DNA-nya PDI Perjuangan ini di perjuangannya gitu. Nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangan itu biasanya elektabilitasnya naik tuh. Nah dia juga pernah menjadi dalam posisi menjadi jembatan gitu waktu zamannya Pak Taufik Kemas antara oposisi dengan program-program Pak SBY waktu itu. Nah sekarang ini modelnya seperti apa kan itu pertanyaannya kan? Apakah belum terbaca, nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo yang sering sekali menyampaikan 9 huruf itu, modelnya kan model merangkul kan. Jadi nanti posisinya akan masuk ke kabinet atau tidak nanti belakangan. Tapi kan memang dua hal ya, yang biasanya mewakili partai politik itu kader atau yang di-endorse oleh partai politik gitu ya. Nah itu bisa saja. Tapi kan kalau kita lihat tema hari ini sebetulnya yang kita lihat adalah
bagaimana pemenang Pileg dan pemenang Pilpres nih harmonis gitu. Antara PDI Perjuangan dengan Gerindra juga harmonis. Nah, menarik lagi kan sebetulnya Pak Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan ini lawan yang memang harus dijadikan teman juga, harus dirangkul, karena dengan kebersamaan bersama PDI Perjuangan ini bisa mempengaruhi pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun bahkan 10 tahun mendatang. Nah, ini kan sebetulnya sinyal bagi partai-partai politik lain yang sudah berada di dalam kubunya Pak Prabowo yang masih bingung. Misalnya ya, ada partai politik, saya ambil contoh nih, mohon maaf kalau salah, Golkar misalnya, saya mau ke Pak Jokowi atau sudah ke Pak Prabowo ya sekarang. Nah, kemarin dikasih lihat tuh, PDI Perjuangan aja udah bareng Pak Prabowo. Jadi kalau Golkar masih limbung-limbung, masih galau-galau, nanti ketinggalan kereta nih. PDI Perjuangannya sudah merapat gitu. Wah, tapi kan masih 20 hari lagi Pak Jokowi. Ya, tapi dilihat aja gestur-gestur politik yang terjadi. Bicara soal gestur politik yang terjadi, kalau kita lihat nih, Bang Hensat yang ditampilkan ini kan momentumnya benar-benar sangat-sangat akrab sekali begitu ya dari Puan Maharani dengan Prabowo. Walaupun memang kata Bang Andreas itu hal biasa, secara personal memang sangat dekat begitu. Tapi kalau dari Bang Hensat melihatnya, itu kan gesturnya silakan Pak Jokowi jalan duluan gitu ya. Kita mau ngobrol dulu nih. Kita ngobrolin masa depan. Kalau Pak Jokowi kan udah mau pulang gitu. Jadi apa-apa jalan duluan gitu. Jadi nah, ini kan gestur-gestur politik kan juga harus dipahami oleh para politisi. Jadi seberapa kuat loyalitas Anda kepada Pak Prabowo itu kan diukurnya bukan nanti setelah pelantikan, tapi dari sekarang ini gimana gitu. Kalau masih galau-galau, wah saya masih mengharapkan ke Pak Jokowi, artinya ke Gibran gitu ya. Atau nanti juga ke Pak Prabowo ya. Kalau galau-galau gitu mungkin ya Pak Prabowo pasti punya penilaian tersendiri. Tapi yang saya lihat hari ini adalah keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua pihak itu nampaknya bisa kejadian karena memang modelnya Mbak Puan ini juga ingin berkomunikasi dengan semua pihak gitu. Tapi apakah kemudian langsung ditasbihkan ya? Ini nggak ada oposisi gitu, belum tentu juga karena memang perjalanan masih jauh dan tadi itu DNA-nya PDIP ini dikata perjuangan. Itu. Jadi kalau dengan model perjuangan justru elektabilitas mereka naik. Kadernya ada yang jadi presiden 2 periode gitu ya. Nah, ini nih kita lihat nanti nih gitu. Oke, pada saat kita berbicara masalah soal gestur-gestur politik tadi yang mempersilahkan Pak Jokowi duluan, lalu kemudian ngobrol di belakang. Ini Bang Daniel sama Bang Andreas katanya nih. Apakah kemudian responnya memang ada progres yang belum tahu di belakang layar atau seperti apa? Dijawab saja deh Bang ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin ke Bang Daniel dan juga nanti ke Bang Andreas ya. Kami ingin tahu apa sih kemudian makna senyum-senyum dari bapak-bapak ini menanggapi apa yang kita saksikan dan kita bicarakan tadi terkait dengan gestur politik atau gestur pembicaraan nih Bu Puan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau memang tadi sesuai judulnya memang itu tidak ada hubungannya sebenarnya, tapi apakah di belakang layar pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini kan menjadi satu hal yang krusial juga nih untuk kemudian menentukan sikap politik PDIP. Bang Daniel, seperti apa prosesnya sejauh ini? Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati kan sedang dipersiapkan, tentu sesegera mungkin. Pak Prabowo juga sudah sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwasannya beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati ya untuk bicara banyak hal, untuk belajar banyak hal dari Ibu Megawati, itu pertama. Kemudian kalau terkait gestur politik, saya pikir tafsirnya ya bebas saja karena kami tentu tidak bisa membatasi tafsir-tafsir politik yang sedang diproduksi. Namun kalau tafsir saya kan itu biasa saja. Kalau kemudian Pak Jokowi di depan ya presiden memang harus di depan. Nah, pengganti presiden di belakang dulu, kira-kira begitu. Tapi bocorannya apa? Ngobrolin apa sih Bang Daniel? Mereka berdua ini sampai serius sekali begitu. Seru banget loh. Saya belum tanya kalau ngobrolin apa. Mungkin apa kabar Pak Prabowo, mungkin itu aja. Baik, kalau dari Bang Andreas tadi makna Bang senyum-senyumnya itu ketika lagi dibahas gestur kedekatan itu apa sebenarnya ingin Bang Andreas sampaikan?
Ya, saya itu tadi pertanyaan ke Bang Henry. Pertanyaan soal ini, soal judul dari berita ini tadi. Seolah kesannya seolah memaksa, wah ini harus ditafsirkan seperti apa yang diinginkan. Makanya kita kasih tertanya kan di belakang Bang Andreas. Tapi gimana perkembangannya Bang Andreas? Saya lihat ini suatu hal yang baru gitu, hal yang baik ditampilkan oleh para elit politik ini, Pak Prabowo, kemudian Mbak Puan, juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau ingin bertemu dengan Ibu Mega, dan tadi Bung Daniel juga menyampaikan bahwa ini sedang dipersiapkan. Saya kira ini suatu hal yang baik dalam arti sebelum pemerintahan ini berjalan. Saya ingat dulu Ibu Mega itu menyampaikan bahwa ketika Pak Jokowi juga sebelum memulai pemerintahannya, beliau menyampaikan bahwa untuk melihat istana itu jangan hanya melihat sisi terangnya aja, gitu, tapi juga harus melihat ada warna lain, sisi gelap dari istana itu, gitu. Sehingga itu merupakan suatu nasihat yang menurut saya sangat mempunyai makna yang sangat dalam untuk melihat dalam arti istana ini kan simbol dari kekuasaan kan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu antara pemimpin Ibu Mega sebagai mantan presiden, sebagai presiden kelima, Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan ini sebagai presiden ke-8, komunikasi dan saling tukar pikiran itu saya kira penting untuk jalannya suatu pemerintahan yang baik ke depan gitu. Nah, di sini saya kira mungkin dalam pertemuan-pertemuan seperti itu dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan saling memberikan bertukar informasi yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara yang ke depan. Saya kira itu poin-poin yang Andreas, menurut saya pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini sedang dipersiapkan ya. Artinya ketika nanti misalkan sudah akan bertemu dalam waktu dekat, apa saja kira-kira yang akan diperbincangkan jika memang Prabowo Subianto ini, apa yang disampaikan Bang Daniel ini, memang ingin merangkul semuanya. Apakah PDI Perjuangan ini akan mau dirangkul atau tetap pada konteks perjuangannya tadi kalau kata Bang Hengsat? Ya, kita ini kan seolah memaksakan melihat bahwa pemerintahan itu seperti harus ada koalisi dan oposisi. Seperti di dalam sistem parlementer, dan menurut saya itu tidak akan terjadi gitu di dalam sistem presidensial dengan multi partai seperti yang sekarang kita praktekkan di Indonesia ini gitu. Dalam arti bahwa sistemnya sendiri pun sudah tidak mendukung untuk adanya pola hubungan relasi pemerintahan seperti yang dimaksudkan dengan koalisi dan oposisi itu gitu. Oleh karena itu dengan sistem pemerintahan presidensial multi partai seperti sekarang ini, ada wilayah-wilayah di mana yang ada di dalam maupun yang ada di luar itu bisa saling memberikan kontrol terhadap proses pemerintahan ini ke depan gitu. Dan itu yang pernah terjadi gitu di dalam pemerintahan Pak SB. PDI Perjuangan itu ada di luar pemerintahan gitu. Tapi tidak semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan Pak SB itu ditolak oleh PDI Perjuangan. Kita tetap menjadi partai yang ada di luar pemerintahan, menjadi partai pengimbang terhadap proses pemerintahan yang berjalan itu. Gitu. Jadi saya kira relasi-relasi seperti itu yang kemudian akan terjadi di dalam proses pemerintahan ke depan. Soal ada di dalam atau di luar, saya kira itu kalau istilah teman-teman juga itu soal bagi-bagi kue kekuasaan. Saya kira itu bukan juga menjadi target daripada menjalankan suatu pemerintahan yang baik ke depan. Ada di parlemen itu juga adalah bagian dari pemerintahan gitu. Oke, baik. Bang Henry, mungkin bisa ditanggapi apakah memang nanti posisi PDI Perjuangan akan seperti pada saat pemerintahan Pak SBY pada saat itu? Mungkinkah kemudian Pak Prabowo merangkul tanpa harus membawa PDIP ke dalam? Ya, sangat mungkin itu terjadi kan. Yang paling penting kan hubungannya dan komunikasinya dengan PDI Perjuangan baik-baik aja. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan, kalau PDI Perjuangan saja
baik-baik saja komunikasinya dengan Pak Prabowo, artinya partai-partai politik lain mungkin tergugah juga untuk membuka komunikasi dan berbaik-baik komunikasi dengan Pak Prabowo. Oh, sedang tidak baik-baik saja partai-partai lain? Oh, ini kan masih agak-agak galau nih, kapan ya saya ke Pak Prabowo-nya ya, gitu kan, di ujung-ujung ini. Ya gitu. Terus kemudian yang kedua, sekali lagi saya sampaikan juga kenapa kemudian rakyat menunggu banget nih pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kenapa? Ya. Karena menurut saya rakyat melihat ada harapan bila Prabowo Megawati bertemu, ada harapan baru. Kalau dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya mengklarifikasi norma dalam sebuah peta jalan leadership gitu ya. Nah mungkin masyarakat ingin sekali ada perbaikan norma, perbaikan etika seperti yang disampaikan oleh dissenting opinion Hakim MK tuh waktu itu. Ya, dengan adanya perbaikan atau klarifikasi norma sehingga demokrasinya bisa lebih baik lagi ke jalur yang tepat. Amin. Jadi itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Baik. Bila pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega terjadi. Tapi kan katanya ini tarik-menarik tempat aja gitu ya, bukan lagi tentang makanan. Kalau makanan sudah ditentukan katanya. Tapi kata Mbak Puan, ini tempatnya yang asik akan ya. Asik. Iya. Nah, kita akan tunggu di mana? Kita tunggu aja ya. Baik, terima kasih Bang Hensa, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Bang Andreas, terima kasih. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan berdialog lagi setelah ada pertemuan. Nah. Baik, kita jeda dulu pemirsa. Nanti kita akan kembali dengan kabar duka sayang ini datang dari artis ternama Marissa Haque, istri dari penyanyi Ikang Fauzi yang dikabarkan meninggal dunia pada pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi yang usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia datang dari artis ternama Marissa Haque. Berdasarkan informasi dari yang sudah disampaikan bahwa Marissa Haque ini meninggal dunia pada pagi hari ini dan jenazah almarhumah masih berada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Ya, rencananya jenazah juga akan dibawa ke rumah duka di Perumahan Pelangi Bintaro dan jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemirsa, sebelum kami mengakhiri program Apa Kabar Indonesia Pagi, terlebih dahulu kami menyapa rekan kami Andi Kumala yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Malah apa saja yang menjadi headline pada pagi hari ini yang akan dibawakan dalam Kabar Utama Pagi? Ya, ketemu lagi Sira dan Alfat. Untuk kabar utama pagi hari ini ada sejumlah headline yang patut untuk disimak. Di antaranya adalah dugaan penelantaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Muara II, Sumatera Selatan. Kita akan mendalami kasus ini dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Begitu juga dengan serangan terkini Iran kepada Israel malam tadi. Kami akan mendalami juga ini dengan dialog dengan narasumber pengamat Timur Tengah. Saat lagi di kabar utama pagi kita kembalikan dulu ke Sira dan Alfat. Baik, terima kasih Andi Kumala informasinya mengenai headline yang akan dibawakan dalam Kabar Utama Pagi. Ya. Wakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tohid, kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.